Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Nurlanita. Di sini saya akan membuat suatu video singkat mengenai pengantar teori ekonomi yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu sebenarnya ekonomi itu apa sih? Nah, untuk mengantarkan kita ke pembahasan selanjutnya, sebelumnya silahkan tanyakan kepada diri kalian dulu. Nah, tanyakan pada dirimu, apakah masih ada barang yang ingin kalian beli dalam 1 atau 2 hari yang lalu? Lalu, mengapa ada belum? Kalau misalnya ada, mengapa kalian itu belum bisa beli barang tersebut? Mungkin sebagian orang berpikir karena kamu tuh belum punya duit, atau kalian pun juga sebenarnya berpikir karena kamu belum punya duit sehingga kamu tuh belum bisa membeli barang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa iya cuma karena kalian nggak punya duit lalu kalian bisa bilang seluruh barang yang kalian pengen itu dan belum bisa kalian beli itu cuma karena masalah tidak ada duit? Nah, sebenarnya kalau ada barang yang belum bisa kalian beli, alasannya tidak hanya karena kalian tuh belum memiliki uang, tapi misalnya kalian tuh sudah punya uang untuk membeli suatu barang yang kalian miliki, tapi kan kadang tetap belum bisa memiliki barang tersebut dikarenakan kalian belum punya waktu untuk membeli barang tersebut. Lain lagi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat itu yang mencari masker karena ada virus corona, dan masyarakat sebenarnya sudah punya duit dan sudah punya waktu juga, tapi dikarenakan masker itu tidak ada dalam pasaran, maka masyarakat pun susah untuk memiliki masker itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa seseorang belum memiliki suatu barang yang dia miliki itu tidak hanya karena masalah uang, tapi juga sebenarnya adalah kelangkaan sumber daya yang dimiliki. Nah, lalu kenapa kalau sudah seperti itu? Kaitannya apa dengan ekonomi? Mungkin banyak orang mempertanyakan seperti itu juga. Nah, kelangkaan itu sendiri adalah inti masalah dari ekonomi. Tanpa adanya kelangkaan, ekonomi itu sebenarnya tidak akan bisa lahir. Karena ilmu ekonomi itu adalah ilmu untuk menyelesaikan kelangkaan itu sendiri. Lalu apa sih ekonomi? Nah, kita akan bahas di sini. Sudah kita pelajari di awal tadi, kalau misalnya tanpa adanya kelangkaan, ekonomi itu mungkin tidak akan bisa lahir. Lalu sebenarnya kelangkaan itu apa? Dikatakan langka itu karena kebutuhan masyarakat atau kalian atau individu itu jauh lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dan setiap manusia itu pasti bertujuan untuk mendapatkan yang namanya kepuasan maksimal. Nah, lalu gimana dengan kebutuhannya tuh banyak sedangkan sumber dayanya itu lebih sedikit untuk mencapai kepuasan? Ini yang menjadi masalah ekonomi. Gimana sih caranya untuk mendapatkan kepuasan dengan masalah itu? Maka ekonomi menjawab di sini, yaitu dengan cara memilih mana yang menjadi prioritas untuk dipenuhi dulu kebutuhannya. Dan dari situ juga ekonomi itu lahir. Maka ekonomi itu sendiri adalah ilmu tentang memilih.
Dan untuk memilih ini tentunya butuh ilmu. Dan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ekonomi yang hanya menggambarkan suatu kondisi yang ada di masyarakat. Misalnya saja, ketika harga tempe itu satunya adalah Rp500, maka ada 10 konsumen yang membeli tempe itu, atau ada 10 permintaannya. Lalu ketika harga tempe itu naik menjadi 750, masyarakat yang meminta itu mungkin hanya 5 orang. Lalu ketika harga tempe naik lagi menjadi 1000, mungkin hanya 2 permintaannya. Nah, ekonomi deskriptif hanya sampai situ kajiannya, menggambarkan apa yang ada di lingkungan masyarakat. Setelah gambaran itu bisa digeneralisasi, maka muncullah teori. Teori mengenai gambaran deskriptif itu tadi adalah teori permintaan dan diterapkan di hukum permintaan. Maka ketika harga naik, permintaan akan turun. Nah, itu adalah ranahnya teori. Lalu dari teori-teori itu diterapkan. Dan fokus kita di perkuliahan teori ekonomi hanyalah di teorinya saja. Dan teori itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, untuk mempermudah perbandingan antara mikro dan makro, maka kita bisa menggunakan gambar-gambar di bawah ini. Seperti yang kita tahu, mikro adalah bagian terkecil dan makro adalah bagian besar. Berarti dapat disimpulkan juga kalau mikro itu adalah bagiannya dari makro. Mikro adalah pelakunya dan makro adalah gabungan dari pelaku-pelaku tersebut. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, ini ada 4 gambar yang bisa kita perhatikan dan bisa sebagai dasar perbandingan antara mikro dan makro. Di sini gambar pertama adalah pasar cabai di Indonesia. Kita tahu kalau misalnya pasar di Indonesia itu tidak hanya pasar cabai, tapi banyak pasar yang lainnya. Maka pasar cabai hanyalah salah satu pasar di Indonesia. Maka ranahnya pasar cabai di Indonesia ini adalah bahasan dari makroekonomi atau mikroekonomi. Lalu yang kedua adalah Indonesia sebagai anggota ASEAN. Maka anggota ASEAN itu tidak hanya Indonesia, maka ranahnya ini pun juga ranahnya mikroekonomi. Selanjutnya adalah inflasi di Indonesia. Karena ini adalah membahas hanya di Indonesia, maka inflasi ini menjadi suatu yang agregat atau keseluruhan. Maka di gambar ketiga ini maksud bahasanya makroekonomi. Lalu yang terakhir, gambar keempat, daftar perusahaan terbesar di dunia, dan salah satunya adalah ICBC, perusahaan terbesar menurut Forbes. Walaupun ini asetnya itu banyak, tapi masih ada perusahaan besar lainnya di dunia, maka ICBC pun hanyalah salah satu di antaranya. Maka bahasanya juga masuk ke mikroekonomi. Sudah paham sampai sini? Lalu, apa perbedaan keduanya? Pasti kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Nah, kita masuk ke ruang lingkup pembahasan kita selama 16 kali pertemuan tadi. Tentu fokus kita hanya di teori ekonomi yang terbagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Mikro itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu akan melahirkan yang namanya kurva demand. Lalu yang kedua adalah elastisitas permintaan dan penawaran, tapi ini akan saya balik.
Yang kedua sebenarnya adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Lalu kita akan membahas elastisitas permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga adalah teori produksi dan teori biaya. Itu adalah masuk teori perilaku produsen dan teori persaingan usaha. Di sini saya hanya membahas pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di makro, yang pertama yang akan terbahas adalah cara mengukur kegiatan ekonomi baik indeks harga maupun inflasi. Yang kedua adalah pendapatan nasional. Yang ketiga adalah perekonomian dua sektor. Yang keempat adalah perekonomian tiga sektor. Kelima adalah angka pengganda, dan ditutup dengan ekspor dan impor pada neraca perdagangan. Nah, ini akan kita bagi menjadi 15 kali pertemuan. Pertemuan pertama hari ini kita akan membahas apa perbedaan itu makro dan mikro. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya ada perilaku konsumen yang terbagi dalam teori kardinal atau pendekatan kardinal dan ordinal. Maka di situ akan ada di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Dan kelima adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Yang keenam adalah teori produksi, dan ketujuh adalah teori biaya. Kedelapan adalah pasar persaingan sempurna. Kesembilan adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dan setelah mikro selesai, kita langsung masuk ke makro. Di pertemuan ke-10 kita akan cara mengukur kegiatan ekonomi. Pertemuan 11 kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Pertemuan ke-12 tentang perekonomian dua sektor. Pertemuan ke-13 adalah perekonomian tiga sektor. Pertemuan 14-15 adalah angka pengganda karena terbagi nanti dua sektor, tiga sektor juga. Lalu di pertemuan 16 kita akan membahas yang namanya ekspor dan impor. Nah, kira-kira ini adalah gambaran kita beserta kita membahas tentang ruang lingkup antara mikro dan makro. Nah, sumber pembelajaran kita ada beberapa, tapi yang saya sarankan untuk mempermudah kalian, untuk ekonomi mikro silahkan kalian baca bukunya Sudarsono dengan judul Pengantar Ekonomi Mikro. Sedangkan untuk makro silahkan kalian gunakan Sardono Sukirno dengan judul Pengantar Teori Makroekonomi. Sebenarnya tidak harus buku tersebut, yang penting buku yang bisa mempermudah kalian memahami teori ekonomi. Nah, alat analisis dalam teori ekonomi itu adalah grafik dan kurva serta data statistik. Jadi, kalau saya harapkan kedepannya kalian jangan mengeluh jika kok perkuliahannya hanya tentang grafik, kurva, dan data-data saja. Karena teori ekonomi itu lahir juga dari deskriptif ekonomi. Deskriptif ekonomi biasanya berlandaskan data. Dari data itu digeneralisasikan menggunakan grafik dan kurva. Maka kedepannya tolong tidak ada lagi rasa kalian merasa bosan karena sudah saya paparkan di depan, atau kalian merasa kecewa dengan teori ekonomi. Nah, selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas teori perilaku konsumen. Nah, terima kasih. Sekian video pengantar saya. Semoga kita bisa enjoy mempelajari teori ekonomi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.